Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Devi Safira, NPM 19130240026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi. Materi yang akan saya jelaskan adalah teori evolusi dan faktor-faktor. Yang pertama, evolusi. Evolusi dalam biologi, proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Teori yang pertama menurut Lamarck, perubahan suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Contoh, jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang tinggi. Adaptasi dengan pemanjangan leher diwariskan kepada generasi berikutnya. Teori yang kedua ada menurut Darwin. Charles R. Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Menurut Darwin, nenek moyang jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Makanannya berupa dedaunan dari pohon yang tinggi-tinggi. Yang berleher panjang lebih adaptif sehingga dapat menjangkau dedaunan pohon yang tinggi. Sedangkan yang berleher pendek tidak dapat menjangkaunya sehingga kelaparan dan akhirnya mati. Jerapah yang berleher panjang tersebut bisa melahirkan anak, hanya turunan yang memiliki sifat berleher panjang yang akan bertahan hidup. Sedangkan turunan yang berleher pendek akan mati atau punah terseleksi oleh alam. Setiap anak jerapah yang berleher pendek akan mati, sehingga akhirnya hanya tinggal jerapah yang berleher panjang saja yang bertahan hidup. Seperti ini gambaran dari teori Darwin. Selanjutnya, ide evolusi didasarkan atas A. Makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. B. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. C. Kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. D. Individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. E. Sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada keadaan lingkungan tertentu. F. Akibat dari seleksi lingkungan tersebut, hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut. Selanjutnya, teori menurut August Weismann. Sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan, membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan dua tikus yang dipotong ekornya. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua tikus tadi berekor panjang. Weismann menyimpulkan, A. Perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. B. Evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Selanjutnya ada faktor penyebab evolusi. Yang pertama ada perkawinan tak acak. Kenyataannya, secara alami tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan secara umum dipengaruhi oleh faktor pilihan. Sebagai contohnya,
Secara naluriah, burung merak betina akan memilih merak jantan yang memiliki bulu ekor besar dan indah. Yang kedua ada migrasi. Ketika individu meninggalkan populasi atau emigrasi, maka ia akan membawa alel keluar, begitupun sebaliknya. Hal ini yang kemudian berpotensi menghasilkan alel baru. Pergerakan alel antar populasi inilah yang disebut sebagai alel gen. Artinya, migrasi menyebabkan terjadinya variasi sifat dalam populasi. Yang ketiga ada hanyutan genetik. Ketika sebagian anggota populasi berpisah dari populasi besar ataupun kawin hanya dengan antar populasi mereka, maka frekuensi alel akan berubah. Yang keempat ada seleksi alam. Seleksi alam terjadi perubahan pada suatu lingkungan hidup. Perubahan inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan evolusi. Sebab ketika menghadapi perubahan ini, organisme mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kelima ada mutasi. Mutasi adalah suatu bentuk perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi ini bisa terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Ketika ada beberapa gen yang bermutasi, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen. Yang terakhir ada rekombinasi dan seleksi. Bagian paling penting dari mekanisme evolusi ini adalah adanya rekombinasi gen. Rekombinasi gen ini bisa terjadi melalui perkawinan sehingga reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.